Hari ini saya mau membahas tentang seri bulanan kita yaitu I'm Love. Dan di kebaktian pagi tadi saya sudah membahas sebuah pelajaran pembuka yang saya beri judul kasih itu akar ternyata. Dan saya gak akan bahas tapi itu adalah landasan untuk memahami bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berkemenangan. Di kebaktian kedua tadi saya sudah lanjutkan dengan cinta mati Tuhan sama kita. Nah di kebaktian ketiga ini saya mau sampaikan sebuah pelajaran lanjutan yang tentu akan berkaitan satu sama lain. Judulnya adalah kasih dan perasaan. Nah mengapa saya beri judul kasih dan perasaan? Sebelumnya adalah ini, coba lihat ini. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, maka sebenarnya pergumulan dari banyak orang percaya di mana-mana, sebenarnya adalah pergumulan kita adalah krisis keyakinan akan kasih Tuhan. Saya tidak tahu kalian menyadari, mengakuinya atau tidak. Tetapi pada dasarnya sebenarnya di dalam batin kita, sebenarnya kita sedang bergumul akan sebuah keyakinan tentang seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Inilah yang sebenarnya tidak disadari tetapi sebenarnya dialami oleh banyak orang percaya. Nah yang menjadi masalahnya adalah dikasihi Tuhan seringkali baru sebatas pengetahuan dan belum menjadi kepercayaan di hati. Dari sekolah minggu kita sudah diajar bahwa Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, oke? Tuhan mati buat kita, saya setuju. Tetapi sebenarnya tanpa sadar pemahaman itu baru sebatas pengetahuan yang kita tahu, tapi apakah pertanyaannya itu sudah menjadi keyakinan? Belum tentu masalahnya. Masalah berikutnya adalah mungkin ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita, tetapi kita tidak merasa sedang dikasihi olehnya. Pernah mengalami itu? Kita merasa mengasihi seseorang, entah itu saudara, entah itu papa mama, atau orang tua kepada anaknya. Kita ngerasa udah sayang mereka, mengasihi mereka, tapi ternyata orang tersebut, pribadi tersebut tidak merasa dikasihi oleh kita. Dan ternyata hari-hari ini hubungan kita dengan Tuhan pun demikian seringkali. Di mana sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan habis-habisan untuk kita. Tuhan cinta mati sama kita. Tuhan cinta buta bahkan sama kita. Tapi pada yang menjadi masalah kita sendiri gak ngerasa bahwa Tuhan itu cinta mati sama kita. Itu problem menurut saya. Dan ternyata ini dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Maleakhi. Satu kali di dalam Maleakhi pasal yang pertama ayat yang kedua firman Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Jadi Tuhan itu berkata kepada bangsa Israel, aku mengasihi kamu. Jadi Tuhan itu sedang mengekspresikan perasaannya kepada bangsa Israel. Tetapi yang menarik kalau kita perhatikan ayat ini, aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Waktu saya membaca ayat ini berarti dengan kata lain yang kita dapatkan adalah apa? Mereka tidak merasa sedang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka langsung bereaksi dan mereka bilang, Tuhan sayang gitu sama saya. Kalau saya ngerasa gak disayang Tuhan kok. Nah itu adalah jawaban jujur dari bangsa Israel. Nah yang menjadi masalahnya adalah banyak orang percaya juga tanpa sadar sebenarnya kita sedang bergumul akan hal ini. Dari mimbar kita sudah mendapat informasi banyak bahwa Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi waktu kita mendengarnya kita ingin sekali sepakat. Tapi sebenarnya di alam bawah sadar kita bergumul untuk mempercayainya. Nah itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, mengapa ada banyak orang merasa sedang tidak dikasihi oleh Tuhan. Padahal Tuhan sebenarnya mengasihi kita. Nah yang menjadi masalahnya adalah hati-hati apa sebenarnya parameter yang kita gunakan untuk mengukur kasih Tuhan. Saya ulang. Hati-hati apa parameter yang kita gunakan untuk mengukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita punya parameter yang salah maka semuanya jadi salah. Nah apa sih parameternya? Yang pertama hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan mengukur kasih Tuhan dengan ukuran materi, kenyamanan dan memanjakan. Saya tidak tahu kalian pernah merasakan ini atau tidak. Sebenarnya yang kita inginkan adalah dimanja sama Tuhan dan bukan dikasih oleh Tuhan. Saya ulang. Kalau mau jujur, sebenarnya kita ini pengen dimanja sama Tuhan tetapi tidak dikasih oleh Tuhan. Kita harus paham membedakan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah berjanji memanjakan kita.
Tuhan selalu berjanji, yang dia janjikan adalah mengasihi kita. Apa bedanya dua kata itu? Memanjakan itu minus didikan. Mengasihi itu adalah didikan masalahnya. Nah masalah dari banyak orang percaya hari-hari ini, mereka ragu bahwa Tuhan itu serius dalam mengasihi atau tidak. Karena tanpa sadar kita selalu mengukur Tuhan mengasihi saya atau tidak dengan dia memanjakan saya atau tidak. Kalau Tuhan habis-habisan memberi apa yang kita impikan, yang kita inginkan, langsung kita bilang, waduh Tuhan tuh sayang banget sama saya. Nah masalahnya ukuran kita dalam mengukur kasih Tuhan tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau Tuhan memanjakan kita, bagaimana masa depan kita? Pernah lihat anak-anak yang dimanjakan dari kecil? Mayoritas mereka gak punya masa depan. Nah itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, ada poin penting yang saya mau sampaikan bahwa kasih Bapa yang begitu besar itu adalah saat dia memberikan apa yang sedang kita butuhkan dan bukan apa yang sedang kita inginkan. Cek baik-baik Alkitabmu. Yang Tuhan janjikan adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Selama itu kebutuhan, Tuhan janji untuk memenuhinya. Itu sebabnya saya selalu bilang kepada anak saya Samuel, saya bilang ini, kalau itu adalah kebutuhanmu, maka papa mama akan berjuang untuk memenuhinya. Semahal apapun, selama itu kebutuhan, papa mama akan berjuang untuk memenuhinya. Tapi papa mama tidak bisa menjamin semua keinginanmu itu pingin dikabulkan. Udah punya sepatu, oh pengen tambah sepatu lagi. Udah pengen banyak baju, oh pengen banyak baju lagi. Nah ada waktunya sebagai orang tua, kami mendidik bahwa enggak selamanya yang kamu inginkan itu bisa diberikan. Tapi apa yang kamu butuhkan pasti dicukupkan. Nah banyak orang percaya mengukur kasih Tuhan yang bilang gini, Tuhan kok keinginan-keinginan saya belum terkabul. Dengar baik-baik, yang Tuhan janjikan adalah dia selalu memenuhi apa yang jadi kebutuhanmu. Amin. Jadi hati-hati parameter yang kita pakai untuk mengukur kasih Tuhan. Yang kedua yang kita perlu renungkan parameter yang salah adalah gini. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan perasaan. Setuju gak dengan saya bahwa perasaan itu labil? Nah masalah dari banyak orang percaya tidak hidup dengan iman, tapi hidup berdasarkan perasaan. Ada waktunya memang perasaan itu benar, tapi banyak kali perasaan itu salah masalahnya. Nah banyak orang berkata, kok saya rasa saya tidak dikasihi Tuhan, kok saya rasa Tuhan sayang saya enggak sih? Saya rasa enggak tuh, hati-hati karena perasaan itu tidak bisa jadi parameter untuk mengukur kasih Tuhan terhadap kita. Mengapa ini penting? Karena ternyata perasaan bukanlah alat ukur yang akurat. Hati-hati itu. Udah banyak orang, saya rasa saya gak dikasih. Saya rasa papa mama gak sayang. Itu kan komplain dari anak-anak. Terus papa mamanya langsung marah. Loh emang papa mama kerja bakti selama ini buat siapa? Berarti dengan kata lain papa mamanya sebenarnya sayang. Merasa habis-habisan. Berjuang untuk masa depan si anak. Tapi anak bilang, papa gak, saya rasa papa mama gak sayang kok. Nah perasaan itu seringkali harus diuji. Nah ada banyak orang percaya hari-hari ini berkata begini, saya rasa kayaknya Tuhan tidak sayang saya. Saya mau katakan hati-hati sama apa yang kau rasa. Paul Caron dalam buku Kekristenan Sejati, satu kali menulis statement yang penting. Dia katakan bahwa seseorang yang belum dewasa, ini ciri-ciri orang yang belum dewasa rohaninya, mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan dan suasana hatinya. Ingat ini, tetapi yang sudah dewasa, tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau keadaan-keadaan, tetapi dikuasai oleh iman dan perkataan Allah. Ini penting, kita perlu ingat terus statement dari Paul Caron. Karena seringkali tanpa sadar, kita merasa sudah dewasa rohani, tapi kita masih baperan. Baperannya bukan cuma sama orang, baperannya juga dibawa-bawa sama Tuhan. Kalau kita hidup baper, habis dan hancur hidup kita. Ambil contoh. Pernah satu kali kita set waktu untuk quality time sama Tuhan. Masuk ke kamar saat teduh dan di situ kita merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali. Sampai kita ngerasa ketakutan kita disingkirkan, yang ada adalah keberanian, iman, percaya. Pokoknya mantep banget gitu. Wah Tuhan sertai, Tuhan benar-benar jamah saya, Tuhan benar-benar deket banget sama saya. Tapi begitu doa itu berakhir dan kita keluar dari kamar kita 5 menit, 10 menit dan lanjutkan aktivitas kita. Tiba-tiba kita ngerasa udah jauh banget sama Tuhan. Pernah rasa itu? Saya sering rasa itu.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang selama kita rasa itu benar? Itu sebabnya saya perlu ingatkan, jangan ngukur kasih Tuhan dengan memanjakan atau dengan perasaan. Nah banyak orang percaya baper. Kita bilang gini, Tuhan gak sayang Tuhan gak sayang. Padahal Tuhan tuh teriak-teriak terus sama kita. Aku tuh sayang serius, habis-habisan, cinta buta, cinta mati. Tapi kok masih ngerasa tidak dikasih. Nah ini penting saya suarakan, karena apa? Di dalam Efesus, coba lihat ini, di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 19. Apa yang perlu kita pahami di sini? Ternyata kasih Tuhan itu seringkali gak bisa dicerna sama pikiran. Ini perlu saya garis bawahi. Kenapa? Saking hebatnya kasih Tuhan itu, sampai-sampai kita itu gak bisa memahami. Berapa waktu lalu saya diizinkan ketemu sama satu orang dari seberang yang tertarik dengan kekristenan. Set waktu kita ketemu dan akhirnya dia cerita tentang pergumulannya, kebingungannya terhadap pemahaman terhadap pengajaran Kristen. Lalu saya bilang begini, memang gak masuk akal Tuhan kok bisa jadi manusia. Mana ada ceritanya Tuhan punya anak. Mana ada ceritanya Tuhan kok bisa jadi manusia. Mana ada ceritanya Tuhan itu kok, mana ada kok ceritanya Tuhan itu kok mati. Gak mungkin Tuhan mati. Saya bilang memang secara logika gak mungkin. Tapi kasih Tuhanlah yang membuatnya jadi mungkin. Nah masalah dari banyak kita selalu mencerna kasih Tuhan itu dengan otak kita. Pernah ketemu orang yang sangat pintar, IQ di atas rata-rata dan mencoba memahami Tuhan terus mereka mentok. Mereka bilang, saya sering bilang Tuhan itu adalah bukanlah objek yang kita pelajari, tapi subjek yang kita harus kenali. Saya ulang, Tuhan itu adalah pribadi objek yang tidak bisa kita pelajari, tetapi subjek yang harus kita kenali. Tuhan itu bukan seperti tikus, seperti apa itu? Kelinci yang waktu kita sekolah terus kita beli di pasar terus kita bunuh, terus kita robek, terus kita teliti pakai mikroskop untuk kita bisa kenali. Saya mau bilang Tuhan itu tidak seperti itu. Dia pribadi yang agung, dia pribadi yang besar dan kasihnya gak bisa dicerna sama pikiran kita. Itu sebabnya Paulus berdoa buat jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, bukan mengetahui, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu sebabnya saya selalu bilang kepada orang-orang yang bilang, kok saya gak ngerti kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu gak bisa dimengerti. Cukup alami saja. Aneh, waktu kita ngalami hadirat Tuhan, itu lepas dari semua pengetahuan yang ada. Dia kok tiba-tiba real dan dia sentuh dan dia jamah hati kita. Sampai hati kita tidak tahan. Hari ini berhati-hatilah ketika engkau menggunakan perasaanmu dalam mengukur kasih Tuhan atas hidupmu. Masalahnya, yang perlu saya ingatkan di sini adalah iman itu ternyata bukan hanya mempercayai kebesaran kuasanya, tapi juga meyakini kesungguhan dan kebesaran kasihnya bagi saya. Coba renungkan baik-baik kalimat saya. Selama ini kita selalu berpikir bahwa iman itu identik dari mempercayai kuasa Tuhan. Oke, saya setuju. Tapi sadarkah kalian bahwa ternyata iman juga adalah meyakini kesungguhan dan kebesaran kasihnya bagi saya. Nanti di kebaktian keempat saya akan jelaskan cinta butanya Tuhan sama kita ini seperti apa. Tapi di poin di kebaktian ini saya mau ingatkan kita bahwa jangan cuma hanya bisa mempercayai kemampuannya Tuhan. Tapi percayailah juga kasihnya yang besar atas hidup kita. Amin. Nah saya akan berikan bukti apa dasar dari iman kita terhadap kasihnya. Apa dasar? Bukankah iman itu harus punya dasar? Gak bisa cuma iman tuh gak ada dasar. Iman tuh pasti ada dasarnya. Nah apa dasar dari iman kita terhadap kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita? Dengan cepat saya akan coba jelaskan. Yang pertama adalah di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Apa yang firman Tuhan katakan dari ayat ini? Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah
mati untuk kita. Kapan? Pas kita udah ke gereja? Pas kita udah bertobat? Pas kita udah tinggalin dosa? Pas kapan? Alkitab katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Sadarkah kita kalau Dia tidak pernah mati buat kita, kita tidak akan pernah ada di ruangan ini. Itu sebabnya hari ini setiap kali perasaanmu mempertanyakan kesungguhan dan keseriusan Tuhan atas kasih-Nya dalam hidupmu. Ingatkan dan didiklah apa yang kau rasakan. Bahwa Tuhan sudah mati buat saya. Bukan waktu saya udah baik. Tapi ketika saya masih bejat, ketika saya masih hancur, Dia udah rela mati buat hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita perlu pelajari? Apa sih dasar dari iman kita terhadap kasih-Nya? Bukan cuma hanya pada kuasanya. Roma 8 ayat yang ke-32. Ayat ini penting untuk kita terus ingat bahwa ternyata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 firman Tuhan bilang, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Berhenti dulu di sini. Kalau sampai yang terbaik yang Tuhan miliki, itu saja Dia serahkan buat kita. Masakan yang lain Dia tidak serahkan? Pernahkah kita menempatkan diri jadi Allah Bapa saat Yesus disalib? Sadarkah kita bahwa Yesus ditelanjangi, dipermalukan demikian hebat? Masih ingat teriakan Yesus disalib, Eloi, Eloi lama sabachthani? Apa yang membuat Bapa harus meninggalkan Dia? Bukan karena Bapa gak sayang sama Yesus. Karena Bapa sangat tidak tahan melihat penderitaan Yesus. Tapi Dia harus memilih. Mengorbankan Yesus demi menyelamatkanmu. Atau mengorbankanmu dan menyelamatkan Yesus. Come on. Di Golgota, Allah Bapa diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Dia menyelamatkan, Dia intervensi Yesus. Dia mengorbankan kita. Tapi Dia mengorbankan Yesus supaya Dia menyelamatkan kita. Buat orang tua yang memiliki anak pasti bisa merasakan perasaan ini. Bukan hal yang mudah melihat anak kita bisa lakukan sesuatu, tapi harus rela sampai titik paling nadir dalam hidupnya. Pertanyaan saya, masihkah kita meragukan kasih-Nya dalam hidup kita? Jangan pakai perasaan, karena kalau pakai perasaan adalah alat yang labil untuk kita bisa mengukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukti selanjutnya yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3. Apa yang firman Tuhan katakan? Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Dia berkata, aku mengasihi engkau. Dengan apa? Kasih bersyaраtkah? Harus benar supaya dikasihi. Bukankah itu yang diajarkan oleh agama? Kamu harus kudus supaya dikasihi. Salah. Kita tidak bisa kudus kalau kita nggak dikasihi masalahnya. Itu cara Tuhan menguduskan kita. Nah itu sebabnya Dia berkata, coba kembali ke PowerPoint. Dia berkata lewat Nabi Yeremia, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalian tentu tahu bahasa Indonesia, apa itu kekal? Tidak berujung. Kekal. Dan ayat ini berkata, dan yang luar biasa adalah kalimat selanjutnya. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Apa yang membuat saya mendapat pewahyuan yang luar biasa dari kata melanjutkan? Artinya kalau tidak ada kata itu bisa saja di masa lalu Tuhan kasihi kita. Tapi waktu kita ngaco Tuhan udah lagi berhenti dan Tuhan gak akan lagi mengasihi kita. Tapi Tuhan bilang ini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku akan terus melanjutkan kasihku kepadamu.
Satu kabar baik yang saya mau sampaikan siang hari ini. Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang mengasihimu di masa lalu. Tuhan akan yang selama-lamanya mengasihimu kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaanmu. Bukankah itu hebat? Jangan cuma hanya memandang iman, mempercayai kemampuannya. Tapi iman juga mempercayai kebesaran dan keseriusan kasihnya buat hidup kita. Karena ini penting. Mengapa saya katakan? Kan dalam terjemahan The Message digunakan kata apa? God told him, I'm never quit loving you. Penekanannya luar biasa, and never will. Jadi kalau hari-hari ini iblis berkata, Tuhan udah gak sayang lagi sama dirimu. Dan apa yang terjadi, iblis sedang mencoba mencoba menguasai perasaanmu sehingga engkau meragukan kasihnya dalam hidupmu. Ingat baik-baik, Tuhan berkata, aku akan terus mengasihimu dengan kasih yang kekal. Apa bukti selanjutnya bahwa Tuhan itu sangat serius mengasihi kita? Jangan pakai perasaan. Apakah itu? Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ayat-ayat ini sebetulnya sedang membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar cinta berat dan cinta mati sama kita. Lihat ayat ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada waktunya sahabat yang paling kita andalkan tidak ada di saat dibutuhkan. Ada waktunya orang-orang yang selama ini selalu ada buat kita. Dan ternyata orang itu tidak ada bersama kita di saat paling dibutuhkan. Tapi ada satu hal yang Tuhan janjikan. Semua orang bisa tinggalkan dirimu. Hanya aku yang tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Dan apa yang membuat ayat ini luar biasa? Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan dan aku tidak pernah membiarkan. Bukankah itu kabar baik? Bisa saja kita tidak pernah ditinggalkan, tapi kalau dibiarin kita repot. Tuhan sih gak kemana-mana, tapi kalau dia tidak nolong apapun hancur hidup kita. Itu sebabnya dia meyakinkan, ingat aku tidak pernah ninggalin. Dan yang kedua, aku tidak akan pernah biarkan. Berarti dengan kata lain Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan dia bukan jadi penonton, tapi dia terlibat. Apa dasarnya? Kenapa dia harus ada dan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita? Saya mau tutup dengan ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang terkenal ini? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang nganggur. Kalau kita lihat Tuhan lagi kerja. Apa yang sedang dia kerjakan? Apa yang sedang dia kerjakan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang menghibur saya? Di saat-saat keraguan itu mulai menguasai. Roh Kudus ingatkan ayat ini. Nah, jangan takut. Aku pastikan bahwa aku turut bekerja dalam segala sesuatu yang kamu sedang hadapi. Dan semua itu pasti akan diubahkan jadi kebaikan pada akhirnya. Coba lihat ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Dia atur segala hal. Kenapa dia mau ngatur segala hal? Karena dia mengasihi kita. Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi dia. Dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencana Allah. Dalam terjemahan The Message lebih keren lagi. Apakah itu penekanannya? That's why we can be so sure that every detail in our life. Dia terlibat dalam setiap detail yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah ini harusnya memberikan pengharapan dan membangkitkan pengharapan buat kita? Bahwa kita tidak pernah sendirian dalam melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hari ini, saya tutup dengan slide ini, pemain musik bisa maju ke depan. Kenapa saya pilih judul kasih dan perasaan? Ada banyak orang sedang meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Karena yang dia sedang pergunakan adalah mengukurnya dengan perasaannya. Saya ingatkan, ada waktu yang memang perasaan itu benar. Tapi banyak kali perasaan itu salah. Betapa bodohnya kita kalau kita terus mempercayai perasaan kita. Dan tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan dan Tuhan sudah lakukan bagi kita. Hari ini, sadari, Tuhan bilang, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Artinya, kasih yang tidak berakhir, kasih yang tidak berujung. Dan itu harusnya menguatkan saudara dan saya.
selamat mengalami kasih-Nya. Dan jangan pernah pakai perasaan untuk mengukur kasih Tuhan. Pakailah iman. Karena perasaan bukan penentu iman, tapi imanlah yang seharusnya menjadi penentu dari perasaan. Banyak orang melandasi imannya dari perasaannya. Padahal iman kita harus mempengaruhi dan mengubah perasaan kita. Itu sebabnya berimanlah supaya perasaan mengikuti apa yang kau percayai. Selamat mengalami kasih Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.